Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Refleksi atas Bung Hatta. Bung Hatta itu, yang pertama nih, soal etika. Politik sebagai amanah, bukan sebagai aktivitas komersial. Politik tidak diperdagangkan. Politik sebagai amanah, bukan komoditas. Itu nomor satu, etika. Bung Hatta punya etika yang sangat keras ini soal integritas. Bagi Bung Hatta, yang namanya kekuasaan, yang namanya kewenangan itu dititipkan, bukan dimiliki. Beda ya. Sering nggak kita melihat sekarang orang terima kekuasaan merasanya memiliki kekuasaan? Iya kan? Ini titipan, nanti dibalikin lagi. Nah, Bung Hatta itu melihat konteks etika di sini. Ini bukan sopan santun, basa-basi. Etika adalah cara kita mengambil keputusan ketika tak ada yang melihat. Etika itu. Bagaimana kita mengambil keputusan saat orang tidak melihat etika. Nah, banyak masalah di Republik ini hari ini. Banyak masalah. Proyek yang tergesa-gesa. Belanja negara yang tidak prioritas. Betul tidak? Orang yang diberi jabatan tidak tepat. Betul. Uang rakyat dipakai untuk proyek mercusuar yang tak jelas manfaatnya. Betul nggak? Itu bukan masalah teknis, teman-teman. Tapi ini masalah etika mengambil keputusan. Kalau Bung Hatta ada, maka nalar Bung Hatta kira-kira akan bertanya begini. Akan bertanya kira-kira Bung Hatta, apakah keputusan itu betul-betul untuk rakyat? Atau itu hanya untuk segelintir orang? Ini kalau ada Bung Hatta, pertanyaan itu kira-kira. Dan Bung Hatta ini percaya pada kemerdekaan yang bermoral. Jadi, bukan bebas tanpa batas, tapi bebas yang sadar tanggung jawab. Dan Bung Hatta mengajarkan kepada kita boleh beda pilihan politik, tapi etika pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Perbedaan tidak kemudian menutup. Kenapa sih? Kita sering menyaksikan ketika memilih oposisi, sudah banyak mengalami ke bank tidak bisa dapat kredit, acara sulit pinjam ruangan, bikin kegiatan dihambat, pergi-pergi diikuti intel. Loh, itu kan menggambarkan bahwa beda pilihan politik ada konsekuensi negatif. Loh, bukankah itu harus dihargai? Pelayanan tidak boleh dibedakan, betul tidak? Nah, ini etika yang diajarkan Bung Hatta. Dan yang bicara seperti ini bukan hanya Bung Hatta. Bung Hatta ini segaris dengan apa yang dikatakan oleh Gandhi yang bicara satyagraha, Natsir yang bicara tentang keikhlasan dalam pelayanan. Jadi Hatta itu berdiri di barisan orang-orang yang memandang politik sebagai ekspresi moral. Politik sebagai ekspresi moral. Itu pilar pertama. Sekarang pilar kedua. Apa pilar kedua Bung Hatta? Rasionalitas. Kebijakan itu harus bisa dijelaskan. Bung Hatta itu kalau dilihat sarjananya berdasarkan kuliahnya, sarjana apa dia? Sarjana ekonomi. Bung Hatta itu ekonom. Ekonom itu artinya apa? Artinya dia percaya pada perhitungan, percaya pada nalar, percaya pada kejelasan alasan. Di dalam semua keputusan, seorang ekonom pasti menghitung, betul tidak? Nah, karena itu kebijakan bagi seorang ekonom nih, seperti Bung Hatta, harus dijelaskan mengapa kita melakukan ini, mengapa kita memutuskan ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung biaya, siapa yang dirugikan. Pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan adanya rasionalitas. Kalau kebijakan tidak bisa dijelaskan, maka itu sesungguhnya keputusan yang tidak mengandalkan kepada data dan rasio dan selera, dan hanya mengandalkan pada selera, dan mudah berubah karena selera. Nah, hari-hari ini kita merasakan apa yang kita sadari ini. UKT mahal, biaya kuliah mahal, kebutuhan pokok mahal, biaya hidup mahal, lapangan kerja sulit, proyek negara banyak, gampang, uangnya gede. Tapi pertanyaannya, proyek-proyek besar itu dirasakan rakyat banyak tidak? Sini kalau ada Bung Hatta,
rasionalitas pasti akan muncul. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak. Bukan hanya megah dalam laporan, tapi menyediakan lapangan kerja, membuat rumah tangga lebih sejahtera. Di satu sisi, Bung Hatta menekankan demokrasi ekonomi, bukan ekonomi yang diserahkan seluruhnya kepada pasar, tapi juga bukan ekonomi yang dimonopoli oleh negara. Dia mencari titik rasional. Apa itu? Peran negara yang kuat, sekaligus ruang bagi rakyat untuk partisipasi. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Anies Baswedan sampai hari ini masih menjadi tokoh yang luar biasa. Bagaimana Anies kemudian menjadi tokoh yang betul-betul menjadi perhatian publik, teman-teman. Ya, bukan karena beliau pejabat publik, namun ya karena beliau mempunyai basis massa yang cukup banyak, ya, relawan, simpatisan yang ada saat ini, ya, untuk mendukung beliau sampai detik ini, teman-teman. Karena kita lihat Anies ini bukan pejabat publik, namun gagasan perubahan yang dibawa Anies ini membawa sebuah harapan, ya, bagi Anies Baswedan, ya, bagi rakyat Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh Anies dalam beberapa kesempatannya, teman-teman, untuk menyampaikan pidato, Anies selalu mengkritik pemerintah dari segi program, ya, perencanaan dan sebagainya. Kerap kali Anies kritik tentang lapangan pekerjaan, teman-teman, yang dijanjikan oleh Gibran sebagai wakil presiden pada saat debat yang lalu, membuka 19 juta lapangan pekerjaan, dan itu pun ya sampai hari ini belum terlihat. Kemudian bagaimana Anies Baswedan menyorot tentang banyaknya atau bahan-bahan sembako yang semakin naik, teman-teman, kemudian PHK dan sebagainya. Ini adalah betul-betul kritikan tajam Anies sebagai tokoh oposisi, karena Anies kalah sebagai capres, teman-teman, dan kalah dengan terhormat. Kemudian menjadi oposisi itu adalah sebuah hal yang sangat terhormat, daripada kalah kemudian bergabung ke pemerintah, ya kan, seperti Caimin, teman-teman. Ya tentu ini berbeda lagi. Maka sebab itu bahwa Anies Baswedan kemudian menjadi bakal calon presiden 2029, teman-teman. Walaupun ini masih 3,5 tahun lagi, ya, Anies Baswedan masih dianggap mempunyai power, mempunyai basis massa, masih mempunyai elektabilitas untuk dicalonkan tahun 2029. Dan kalau ini benar, teman-teman, ya ini akan menjadi sejarah, ya. Anies bisa mengalahkan sang petahana, dan hal tersebut bisa saja terjadi, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan saat ini sedang membangun partai politik baru, Gerakan Rakyat, yang kemudian adalah jalan politiknya 2029 dan seterusnya. Ini adalah langkah yang jenius, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa lagi. Salam.